Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah diberikan hikmat kesempatan untuk bisa kembali berkumpul dalam rangka perkuliahan daring kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya Ica Yolanda dengan NIM 20111111071 dan rekan saya yaitu Muhammad Al-Fariji dengan NIM 201111172 akan mempresentasikan makalah dan PowerPoint kami dengan judul Pembantu dalam Perusahaan. Baiklah, di sini Ice akan menjelaskan yang pertama yaitu pengusaha. Pengusaha merupakan satu dari sekian banyak profesi dalam bidang bekerja. Pengusaha adalah sekelompok ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu. Menurut Robin dan Coulter, pengusaha adalah proses dari kelompok atau individu yang membuat sebuah peluang agar menjadi sebuah nilai berupa keuntungan untuk semua yang terlibat. Kemudian ada eksistensi dan fungsi pengusaha. 1. Menjalankan perusahaan sendiri. Jika mengelola sendiri, maka dia berperan sebagai pengusaha. Jika dibantu dengan pekerja, maka ia berperan sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan. Yang kedua, menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Itu pengusaha perusahaan dilakukan kepada orang lain atau pemimpin perusahaan atau direktur sebagai pengusaha. Saya akan menambahkan juga yaitu ciri pengusaha memiliki produk untuk dijadikan sebagai usaha, mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, dan memiliki pengetahuan dalam berbisnis atau berniaga. Lalu ada tipe atau jenis pengusaha yaitu 1. Pengusaha besar, yang kedua pengusaha online, yang ketiga yaitu pengusaha influencer, keempat ada investor. Lalu ada manfaat sebagai pengusaha yaitu mendapatkan keuntungan, melatih kepemimpinan dari dalam diri, membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, memiliki relasi atau kenalan yang luas, melatih skill, memperluas pengetahuan atau wawasan, dan masih banyak lagi. Lalu ada kekurangan dan kelebihan dari seorang pengusaha. Kekurangannya itu pendapatannya tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Risiko kehilangan banyak modal, memiliki waktu kerja yang panjang, memiliki tanggung jawab yang besar. Lalu ada kelebihan, yaitu meskipun pendapatannya tidak pasti, jika usaha sedang berkembang pesat, maka keuntungan yang didapat juga akan besar. Memiliki kebebasan berinovasi atau mengembangkan usaha, dapat memilih usaha yang disukai, bisa membuka lowongan kerja bagi orang lain, menjadi seorang pemimpin ataupun bos. Lalu ada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, yaitu memiliki motivasi yang kuat, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi, selalu memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap tegas, berjiwa kreatif, mempunyai visi yang kuat, tidak takut mengambil risiko, memiliki pikiran yang terbuka, mudah dalam beradaptasi, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ke pemimpin perusahaan, yaitu pemimpin adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan. Dan pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin memang tidak mudah, harus menjadi seorang figur yang bisa dicontoh oleh seluruh karyawan dalam perusahaan. Tugas-tugas dari seorang pemimpin dilansir dari buku Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2018, karya Muhammad Burso, dijelaskan setidaknya ada 5 tugas. Yang pertama yaitu sebagai penentu arah. Pemimpin memiliki tugas memberi arah kemana organisasi akan dibawa.
Arah organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Yang kedua yaitu selaku integrator. Pemimpin memiliki tugas sebagai pengintegrasi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya sebagai mediator. Maksudnya adalah pemimpin memiliki tugas sebagai mediator antara keinginan organisasi dengan keinginan karyawan. Pemimpin merupakan pihak yang menerjemahkan seluruh visi misi perusahaan. Dengan adanya penerjemah tersebut, karyawan dapat memahami berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah mendelegasi wewenang. Seorang pemimpin tidak mungkin bisa mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu tugas pemimpin adalah mendelegasi sebagian tugas dan wewenang kepada bawahannya. Pemimpin perusahaan atau orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha, berfungsi sebagai wakil pengusaha atau pemegang kekuasaan tertinggi dan berkuasa atas segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan. Memiliki tanggung jawab penuh atas kemajuan dan kemunduran kekuasaan. Pada perusahaan besar, dewan pimpinan atau direksi yang telah diketahui oleh direktur utama. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Al-Farizi. Dipersilahkan. Selanjutnya adalah pembantu perusahaan. Pembantu perusahaan adalah pihak yang membantu operasional suatu perusahaan yang juga membantu menjalankan usaha dari suatu perusahaan dan menerima upah dari pemilik usaha jika dia bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Dalam pembantu perusahaan di dalam perusahaan, hubungan dengan pemilik diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hubungan dengan pembantu perusahaan di luar perusahaan, maka diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yang merupakan bagian tentang perjanjian, dan pasal 1792 yang merupakan perjanjian yang memberikan seseorang kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan. Pembantu perusahaan dalam lingkungan perusahaan adalah pembantu yang di dalam lingkungan perusahaan yang hubungannya adalah pekerja, dan hubungannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masing-masing pembantu dalam lingkungan perusahaan adalah pertama pemegang prokurasi, yaitu pemegang kuasa dari perusahaan yang merupakan wakil pimpinan dari suatu perusahaan untuk mengelola satu bidang besar tertentu dalam perusahaan, seperti bagian produksi, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Kedua, pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah penanggung jawab utama yang menjalankan perusahaan atas nama perusahaan tersebut. Karena peran pentingnya, dialah yang sangat menentukan akan kemajuan atau kemunduran dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan sering disebut sebagai direktur. 3. Pengurus filial merupakan pembantu perusahaan yang berfungsi untuk melaksanakan dan mewakili perusahaan di daerah yang berbeda daripada daerah induk perusahaan tersebut. Seperti misalnya perusahaan induk tersebut terletak di Jakarta, tetapi dia memiliki
cabangnya di Bandung. Yang di Bandung itulah dia disebut sebagai pengurus filial. Pekerja keliling adalah bagian dari perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan tugas perusahaan untuk memperbanyak perjanjian jual beli antara perusahaan dengan pihak ketiga. Dan pelayan toko adalah yang bertugas untuk melayani perusahaan pada bagian penjualan seperti bagian penerimaan uang, pembukuan, penyerahan barang, dan sebagainya. Kedua, pembantu perusahaan di luar lingkungan perusahaan. Pembantu tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha, seperti agen perusahaan dan perusahaan perbankan. Ada juga yang mempunyai hubungan kerja tetapi tidak tetap dan tetap juga koordinatif dengan perusahaan, seperti maklar, komisioner, notaris, dan pengacara. Untuk agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjukkannya. Selanjutnya, maklar merupakan pedagang perantara yang ditunjuk dan diangkat oleh pembesaran yang dinyatakan berwenang yang berfungsi untuk menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Dan komisioner merupakan orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri setelah yang dimana komisioner itu mendapat provisi atas perintah dan pembiayaan orang lain.